Sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan, ada serangkaian penting peristiwa yang menyangkut perjalanan bangsa ini dan merubah sejarah bangsa Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London. Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi di Saigon. Baik, kembali lagi di channel saya Rizky Jaling itu Bung. Kali ini kita akan membahas tentang kronologi proklamasi kemerdekaan. Akan dibagi dalam dua sisi. Sisi yang pertama yaitu peristiwa Rengas Dengklok, dan sisi yang kedua adalah peristiwa atau proses proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Tapi sebelumnya, silakan subscribe dan nantinya kalian akan dapatkan lonceng notifikasi untuk berita-berita terbaru dari saya seputar materi dan peristiwa bersejarah di Indonesia. Baik, kita langsung saja ke yang pertama. Sesuai dengan pembahasan pertama yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Ini terdapat peristiwa pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa sehari sebelum kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Jadi sebelum terjadi peristiwa Rengas Dengklok yang amat terkenal itu, ada peristiwa lainnya yaitu kunjungan Bung Karno, Bung Hatta, dan KRT Wedjodiningrat ke Saigon atas undangan Panglima Militer Jepang di kawasan Asia Tenggara yang pernah dibahas pada materi PKN kelas 7. Setelah bocornya pernyataan Jepang bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 siang, berbagai kelompok pemuda yang sudah mengetahui informasi menyerang Jepang tersebut segera secara terpisah mengirim utusan kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Desakan para pemuda tersebut agar kemerdekaan segera diproklamasikan, sehingga kemerdekaan itu bukan hadiah dari Jepang dan terjadi sebelum tentara sekutu mendarat di Indonesia. Memang, kenapa? Karena Jepang telah menyatakan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sendiri. Tapi para pemuda juga khawatir kalau sekutu mendarat sebelum proklamasi. Maka tentara Belanda yang saat itu sudah mempunyai organisasi pemerintahan sipil sementara yang bernama NICA akan membonceng dan mengklaim kekuasaan kembali di Indonesia. Sehingga Bung Karno dan Bung Hatta menolak tuntutan. Namun Bung Karno dan Bung Hatta menolak tuntutan para pemuda tersebut. Akibatnya kedua pemimpin itu diculik pemuda dan dibawa ke desa yang bernama Rengas Dengklok. Berkaitan dengan peristiwa penculikan kedua tokoh tersebut, seorang pelaku sejarah dalam tuturnya yaitu Latif Hedradiningrat atau bekas Cudan Copeta dan pengibar bendera proklamasi menuturkan pengalamannya sekitar menjelang dan pada hari proklamasi bahwa sebenarnya Bung Karno dan Bung Hatta bukan diculik oleh para pemuda, tapi hanya dijauhkan dari Jakarta. Agar apa? Agar jangan terjadi atau jangan dipengaruhi oleh pimpinan militer dan pemerintahan Jepang saat itu. Mengingat tentara Jepang secara de facto tetap berkuasa di Indonesia atas perintah sekutu untuk memelihara ketertiban, karena tentara tersebut masih lengkap persenjataannya. Jadi ini menurut pandangan pemuda bahwa harus diamankan Presiden Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, kita lanjut. Sementara itu, pengalaman menurut Yusuf Kunto atau mantan anggota PETA yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok menuturkan bahwa Soekarno-Hatta diamankan di luar kota karena pemuda dan PETA takut akan keselamatan kedua pemimpin bangsa itu. Kepada Ahmad Subarjo, Yusuf Kunto beserta Pandu Kartawiguna dan Wigana juga menuturkan bahwa mereka membawa Soekarno dan Hatta adalah rasa kekhawatiran jikalau keduanya akan dibunuh oleh pihak angkatan darat Jepang atau setidaknya digunakan sebagai sandera atau sandera apabila timbul kerusuhan di kalangan rakyat.
karena tentara PETA bermaksud akan melancarkan suatu demonstrasi besar-besaran. Oleh karenanya itu, Soekarno dan Hatta dibawa keluar kota dikarenakan alasan-alasan keselamatan terhadap kedua tokoh tersebut. Pengamanan terhadap keselamatan Bung Karno dan Bung Hatta dalam menghadapi situasi penyerahan bala tentara Jepang oleh sekutu saat itu dikoordinasikan oleh para anggota PETA. Daidan PETA Jakarta ketika itu dipimpin oleh Daidanco Mester Kasman Singodimedjo ya. Namun pada tanggal 13 Agustus 1945, ia untuk beberapa hari dipanggil tugas ke Bandung dan wewenangnya didelegasikan kepada Cudanco Komandan Kompilatif Hedradiningrat. Rengas Dengklok dipilih sebagai tempat pengamanan bagi Bung Karno, Bung Hatta, Fatmawati, dan Guntur yang masih baik karena dianggap aman dan dekat dengan pantai utara Jawa sehingga bila diperlukan kedua pemimpin tersebut dapat dilarikan dengan pulau ke tempat lain. Kondisi geografis atau letak geografis Rengas Dengklok merupakan wilayah kecamatan yang letaknya sekitar 20 km arah utara Karawang, Jawa Barat, yang letaknya di sisi Sungai Citarum. Daerah ini termasuk wilayah Lumbung Beras, Karawang, ya, yang letaknya dekat dengan pantai dan berdekatan pula dengan Jakarta. Pada zaman pendudukan Jepang, Rengas Dengklok dijadikan sebagai tangsi PETA di bawah Purwakarta sehingga memiliki Daidan PETA di Jaga Monyet Rengas Dengklok yang dapat berhubungan langsung dengan Jakarta. Oleh karenanya, pada hari Kamis 16 Agustus 1945 subuh, sekelompok pemuda dan PETA antara lain Sukarni, Singgi, dan Yusuf Kunto serta anggota PETA lainnya membawa rombongan Bung Karno ke Rengas Dengklok dengan sebuah kendaraan yang dikemudikan oleh Iding atau Winoto dan Wasmoro. Pada peristiwa Rengas Dengklok, menurut seorang ahli sejarah yang bernama Cindy Adam, diawali pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 1945 dini hari sekitar pukul 3.30 pagi. Para pemuda berseragam PETA masuk diam-diam ke rumah Soekarno. Soekarno yang malam itu tidak bisa tidur duduk sendirian di ruang makan menikmati makan sahur puasa Ramadan. Kemudian salah seorang pemuda bernama Sukarni lengkap dengan pistol di pinggang dan sebilah pisau panjang di tangan kanannya tiba-tiba membentak dengan berkata, "Berpakaianlah Bu, sudah tiba saatnya." Kemudian Soekarno marah dengan mata menyala-nyala menggertak para pemimpin pemuda itu dengan berkata, "Ya sudahlah, tiba saatnya untuk dibunuh jika aku yang memimpin pemberontakan ini dan gagal. Aku kehilangan kepala, engkau juga begitu yang lainnya. Engkau juga begitu dengan yang lainnya. Anak buah mati ada gantinya, tetapi pemimpin, kalau aku mati, coba pikirmu. Siapa yang dapat memimpin rakyat bila datang waktunya yang tepat?" Mendengar suara gaduh dan ribut-ribut di ruang makan itu, Fatmawati yang berada di kamar tidur mencoba mengintip. Ia mengenali beberapa pemuda yang sedang berdebat dengan suaminya, salah satunya pemuda yang bernama Sukarni. Mendengar keributan ini, Guntur bangun dari tidurnya. Kemudian Fatmawati mengangkat Guntur di pangkuannya. Ia hanya diam, ya, duduk di tempat tidur tak berani keluar. Lama setelah perdebatan yang tak seimbang itu, Soekarno kemudian masuk ke kamar dan berkata kepada Fatmawati yang lebih dulu terbangun karena suara gaduh itu, "Fat, pemuda akan membawa Mas ke luar kota. Fat ikut apa tinggal?" Ia pun kemudian menjawab, "Fat, sama Guntur ikut. Kemana Mas pergi, di situ aku juga berada." Mendengar jawaban itu, Soekarno kemudian menyuruh Fatmawati untuk segera berkemas. Fatmawati kemudian tak bertanya-tanya, ia hanya terlihat mengisi tas dan memakaikan baby caps pada Guntur. Dengan selendang panjang, Guntur kemudian digendongnya. Mereka bertiga meninggalkan kamar tidur menuju ruangan depan. Lebih lanjut, setelah Bung Karno beserta istri dan anaknya keluar dari rumahnya, di halaman rumahnya sudah menunggu sedan Fiat hitam kecil yang di dalamnya ternyata sudah menunggu Muhammad Hatta. Sebelum ke rumah Bung Karno, Sukarni dan Yusuf Kunto menuju ke rumah Bung Hatta. Mereka menjemput paksa Bung Hatta sebelumnya. Sebenarnya menurut Dr. Muardi sudah diturunkan Dr. Muardi sebelumnya sudah diturunkan di depan rumah Bung Karno
Namun dikira Bung Karno masih tidur sehingga ia tidak berani membangunkannya. Muardi pun memilih untuk menunggu Soekarni dan Yusuf Gunto guna sama-sama menjemput paksa Bung Karno. Soekarno dan Fatmawati yang telah dibawa keluar rumah oleh para pemuda kemudian masuk ke dalam mobil yang dalamnya sudah ada Bung Karno, Bung Hatta. Mereka kemudian duduk di jok belakang berempat, sedangkan Soekarni duduk di jok depan di samping pengemudi atau Winoto dan Wasmoro. Mereka dibawa ke sekelompok muda dan anggota tentara PETA di bawah pimpinan Soekarni dan Sudarjo Singgi, sehingga ada yang mengatakan bahwa karena keikutsertaan unsur PETA makanya Soekarno dan Hatta berhasil dibujuk dan bersedia dibawa keluar kota Jakarta pada pukul 5 pagi tersebut. Perjalanan kemudian berlanjut, rombongan berhenti di suatu tempat untuk cuci muka. Saat itu Fatmawati mau menyusui bayinya dan ia baru sadar bahwa susu kaleng persediaannya tertinggal di Jakarta sehingga mereka pindah mobil lain, sedangkan mobil Fiat yang mereka tumpangi kembali untuk mengambil susu bubuk yang tertinggal di Jalan Pegangsaan. Pukul 6 pagi, rombongan sudah berada di Rengas Dengklok. Mereka mampir di rumah camat Rengas Dengklok, yaitu S. Hadi Pranoto, untuk mengatakan agar kedatangan mereka dirahasiakan. Kemudian rombongan dipindahkan ke sebuah pondok dengan melewati persawahan. Setelah istirahat sejenak, mereka lalu kemudian pindah ke sebuah surau dan selanjutnya pindah lagi ke asrama PETA dengan menyeberangi sungai. Pada hari itu pula di asrama PETA dilakukan penyambutan rombongan dengan upacara penurunan bendera Hinomaru atau Jepang. Bendera Jepang namanya bendera Hinomaru dan digantikan dengan bendera merah putih. Di asrama PETA mereka kemudian diterima oleh Sudanco Umar Basan. Pada mulanya Soekarno dan Hatta akan ditahan, namun karena kondisi asrama terlalu sempit dan kurang baik, sehingga dicarikan tempat lain. Penduduk setempat kemudian menyarankan agar dibawa ke rumah Kie Siong di tepi sungai Citarum, yang lokasinya tidak seberapa jauh dari asrama dan rumah itu hampir tak terlihat dari jalan, bersembunyi di bawah-bawah pohon rindang yang ada. Selanjutnya, rombongan dibawa ke sana dengan berjalan kaki. Saat itu Soekarno hanya berpakaian piyama dan berpeci. Dia didampingi oleh Muhammad Hatta yang juga menggunakan piyama dan peci. Kemudian diiringi oleh Fatmawati yang menggendong Guntur memasuki halaman rumah tersebut. Terdapat perbedaan di sini, yaitu menurut Bung Hatta sendiri jelaskan bahwa pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 04.30 pagi, Bung Karno dan Bung Hatta dengan kendaraan mobil keluar dari kota Jakarta menuju ke Tangsi Rengas Dengklok yang diantarkan Soekarni dan J. Gunto. Di sana diadakan perundingan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia merdeka. Namun karena belum ada kata sepakat dan kebulatan tekad di Rengas Dengklok tersebut, sehingga perundingan diteruskan pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari di kota Jakarta yang bertempat di rumah Laksamana Maeda. Hal ini menjelaskan bahwa peristiwa Rengas Dengklok bukan semata-mata peristiwa penculikan terhadap dua tokoh proklamator oleh para pemuda saat itu, melainkan hanya rasa kekhawatiran para pemuda bila Bung Karno dan Bung Hatta tetap di Jakarta akan mudah dipengaruhi oleh penguasa Jepang di Indonesia. Oleh karenanya itu, para pemuda PETA mendesak kedua tokoh tersebut untuk merundingkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi kita memandang peristiwa Rengas Dengklok itu lebih bersifat dramatis ya. Artinya penculikan Bung Karno dan Bung Hatta ini dapat diketahui dari kegelisahan Bung Karno dan pada saat dibawa keluar kota oleh Soekarno yang tidak menerangkan tempat yang dituju. Ini sangat dramatis karena pada saat itu masa penjajahan yang kemudian suasana mencekam. Bahkan timbul kecurigaan dan rasa was-was dalam diri Bung Karno yang merasa takut kalau diucapkannya pada malam itu, menimbulkan kemarahan di kalangan pemuda-pemuda sehingga mereka berbuat jahat. Bung Karno kemudian mendesak pada Bung Karni agar semua kehendak pemuda maupun rakyat saat itu direnungkan dan diselesaikan saja dalam kota Jakarta.
karena Bung Karno merasa dapat berembung dengan pihak pemerintah. Tetapi Soekarno tidak dapat merubah rencananya dengan tetap membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke markas PETA di Rengas Dengklok. Dalam perjalanan keluar kota bahkan terdengar letusan-letusan senjata di sepanjang jalan yang dilewatinya, sehingga Soekarno memindahkan Bung Karno dan Bung Hatta ke mobil tentara PETA yang mengiringnya di belakang. Soekarno meminta Bung Karno untuk menukar pakaiannya dengan seragam PETA karena tempat yang dituju mungkin telah diketahui oleh pihak Jepang. Berdasarkan pandangan tersebut menggambarkan bahwa pandangan dari Muhammad Hatta dan Adam Malik menggambarkan bahwa peristiwa Rengas Dengklok menurut pandangan ahli maupun pelaku sejarah Indonesia memiliki versi yang kontroversial. Sebagian kalangan memandang peristiwa penculikan dan sebagian lainnya memandang sebagai langkah-langkah pengamanan dalam rangka merundingkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, yang harus kita petik dari peristiwa Rengas Dengklok merupakan gambaran suasana kejiwaan para tokoh pergerakan nasional, baik golongan tua maupun golongan muda, yang menggelora dan ingin segera dikumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun dengan demikian, sempat terjadi perbedaan pendapat atau pandangan antara kedua golongan tersebut, karena para pemuda khawatir bila Bung Karno dan Bung Hatta terpengaruh oleh pemimpin militer dan pemerintahan Jepang. Maka mereka kemudian dijauhkan dari Jakarta ke Rengas Dengklok untuk sementara waktu. Kenyataannya, peristiwa tersebut berlaku hanya 1 hari, yaitu tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, hingga sore harinya kedua tokoh tersebut sudah kembali lagi ke Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Itu saja pembahasan kita mengenai detail dari peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Baik, itu saja pembahasan kita mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Jika kalian merasa penting atau merasa bermanfaat, silakan share ke teman-teman atau kerabat kalian yang tertarik untuk membahas atau mengetahui peristiwa-peristiwa seputar pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih.